Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulai aja pembahasan atau kajian materi pemahaman bacaan dan menulis kali ini, pertemuan yang kedua ya. Mungkin ada yang join waktu pertemuan yang pertama dulu. Kali ini kita mungkin akan langsung membahas beberapa soal. Cuman mohon maaf untuk yang saya tampilkan kali ini bukan berupa slide, melainkan berupa Word biasa. Nanti kita coba langsung coret-coret di situ, jadi biar lebih ada yang juga sih, jadi biar lebih, misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dipersilakan sama Mbak Vina atau tim dari Magenta, langsung aja, loh ini kenapa kok seperti ini, kenapa kok kata ini yang dilewatkan, kenapa kok teknis seperti ini kok dilewatkan, atau mungkin kenapa kok bukan ini yang salah, kenapa kok bukan ini yang benar jawabannya, bisa langsung. Oke ya, baik, saya coba untuk share screen dulu. Nah, sudah. Ini sebenarnya ada sedikit cerita sih di balik pembahasan beberapa soal yang ini. Ini sudah sempat saya bahas di beberapa sekolah di Surabaya. Jadi kami dapat undangan untuk ngajar bimbingan kerjasama, bimbel kerjasama di situ. Dan apa? Terakhir ini beberapa waktu belakangan ini, forum pembahasannya atau kelas pembahasannya terpaksa ditunda karena ada beberapa siswa yang terdeteksi positif varian COVID yang terbaru ini. Jadi ya kasihan, bukan kasihan sih, ya eman juga gitu karena waktunya untuk persiapan menjalani UTBK juga semakin dekat dan mereka justru barusan selesai melaksanakan tryout dan mungkin akan pembahasan tryout. Nah ini kita kembali ke soal aja. Kali ini pure soal-soal pemahaman membaca dan menulis ya teman-teman. Jadi nanti akan saya langsung coret-coret di sini tentang bagaimana teknisnya, bagaimana pembahasan, bagaimana mungkin apa yang perlu diperhatikan, dan berbeda dengan pengetahuan umum, atau mungkin teman-teman yang sempat ikut pembahasan di FGD atau dimanapun, di FGD terutama waktu mungkin minggu kemarin ya Mbak Vina, minggu kemarin yang dibahas penalaran umum ya kalau nggak salah. Nah, ini oke, kita kembali ke sini aja. Ini teks tentang salah satu objek pariwisata, kebetulan yang ada di Indonesia. Ada beberapa soal yang disiapkan, kita lihat. Kalau nggak salah ada 6 soal ini. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu, kita urai. Mulai dari yang pertama dulu. Teman-teman juga bisa memperhatikan bentuk soalnya, apa yang ditanyakan dari setiap soal itu, karena itu yang paling penting untuk membedakan ini apa sih, ini materi bacaan menulis, atau ini materi pengetahuan pemahaman umum, atau ini materi penalaran. Jadi itu yang paling penting. Jadi soal ini sangat mempengaruhi, sangat menentukan bagaimana kita memahami bacaannya. Sebenarnya kalau untuk pada saat kita mengerjakan nanti dalam kondisi ujian, itu yang paling penting. Oke, dimulai ya. Nomor 1, nanti kalau ada yang bingung bisa langsung aja tanya. Ada yang mungkin kok aneh, merasa mungkin ada yang bertanya, kan langsung aja tanya, komunikatif saja, nggak apa-apa. Sebelum nanti juga ada sesi tanya jawab di setelah forum ini, setelah pembahasan soal ini selesai. Oke, nomor 1. Penulisan kata yang salah digunakan pada paragraf pertama. Nah, ini model soal seperti ini sebenarnya bisa dicek, bisa kita jawab tanpa harus terlama-lama memandani atau baca teksnya. Jadi dari pilihan opsi A, B, C, D, E yang ini, kita udah bisa tahu bahwa pilihan yang C ini yang paling bermasalah. Nah, pilihan C ini yang paling bermasalah. Kok bisa? Karena saya jelaskan di bawahnya ya. Oke. Seharusnya Teluk Tomini ini merupakan istilah geografi. Istilah geografi. Dan di situ diikuti nama diri. Jadi penulisan yang lebih tepat sebenarnya adalah huruf T-nya diawali kapital.
kemudian baru namanya. Nah, ini yang lebih tepat sebenarnya. Karena ada nama Tomini di situ. Karena ada nama Tomini di sini. Jadi seharusnya kata teluk Tomini itu T-nya, T pada kata teluk itu diawali menggunakan huruf T kapital. Contoh kalimat lain mungkin seperti ini. Contoh kalimat, baik. Johnny sedang memakan pisang Ambon. Pisang Ambon di Sungai Berantas atau di Sungai Kapuas boleh. Nah, ada dua istilah sebenarnya di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama pisang Ambon. Mengapa pisang Ambon ini tidak diawali huruf kapital? Nah, biar lebih ini kan jadi lebih besar. Mengapa istilah pisang Ambon tidak diawali huruf kapital? Barangkali ada yang tahu sebabnya. Yuk kita mulai aja sambil sekalian diskusi. Silakan. Monggo direspon, mungkin bisa langsung komen tanpa apa? Kalau mau komen silakan di unmute dulu speakernya. Oke, belum ada yang komen. Baik, lanjut bahasanya ya. Pisang Ambon di sini tidak diawali huruf kapital karena satu. Yang pertama, dia nama jenis buah. Jadi tidak perlu diawali huruf kapital. Kemudian Sungai Kapuas ini ada jelas di sini ada pertama yang kita perhatikan adalah namanya. Setelah kata sungai itu ada nama diri atau tidak. Sungai Kapuas, oh ada. Karena ada namanya berarti huruf S ini harusnya diawali huruf kapital. Jadi gini, lumayan cepat kalau untuk soal seperti ini sebenarnya karena kita tidak perlu terlalu lama untuk memperhatikan bacaan. Karena satu teknisnya adalah ini bayangannya ini saat di ujian. Dan kita dikejar waktu. Jadi lebih baik kita perhatikan yang bisa diperhatikan, contoh soal seperti ini. Soalnya dulu yang dibaca, kita nemu kata kuncinya. Kata kunci tadi itu penulisan kata. Nah, yang salah penulisan. Jadi jelas-jelas teman-teman, penulisan kata yang salah ini adalah keywordnya. Jadi yang perlu kita perhatikan cukup penulisan katanya dulu. Karena nanti ada juga loh soal yang seperti ini sangat mirip dengan seperti ini, tapi jauh berbeda. Dan itu menjebak. Oke, ini untuk nomor 1. Bagaimana? Kita lanjut ke nomor 2 dulu. Contoh mungkin yang sering keluar, tahu Sumedang. Nah, itu perlu nggak diawali kapital? Terus soto Lamongan, kemudian pempek Palembang. Nah, ini perlu nggak diawali kapital kayak gitu. Oke. Baik, itu nanti kita bahas setelah pembahasan menyeluruh ya untuk masalah penulisan kata, nama jenis, dan istilah geografi tadi. Kita lanjut dulu atau gimana? Lanjut aja, Pak. Oke, Pak. Lanjut ya. Nah, sama halnya dengan nomor 1 tadi, ingat, yang pertama selalu dibaca soal dulu kan ya. Kalimat bercetak tebal, kebetulan ada kalimatnya di sini. Kalimat bercetak tebal akan menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara. Nah, ini lebih enak sih, Kita bisa lebih fokus langsung ke mana yang sih
di teks itu mana yang bercetak tebal. Kebetulan ada di paragraf yang kedua. Nah, ini. Nah, ada di paragraf yang kedua di sini. Nah, dalam bagian kawasan Megawati, kawasan ini berada di zona Wallacea yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari benua Asia maupun Australia. Ada nggak perbaikan yang harus kita lakukan terhadap kalimat ini? Ada nggak kira-kira perbaikan yang harus kita lakukan terhadap kalimat ini? Dari penulisannya saja dulu. Karena ini pemahaman bacaan dan menulis, jadi kita fokus kepada elemen-elemen yang sifatnya lebih ke kebahasaan dan penulisan. Seperti itu. Untuk masalah makna, untuk masalah pengertian dari kalimat, atau hal-hal yang mungkin tersirat dari kalimat, itu nomor 2. Seperti itu kira-kira. Sama seperti yang tadi, kalau kita perhatikan baik-baik, nggak perlu lama sih, sebenarnya nggak perlu lama. Selama kita fokus ke satu kalimat, ini sudah ketemu mana yang salah. Ini. Kata di zona. Kata di zona pada kalimat yang bercetak tebal tersebut bermasalah. Kok bisa bermasalah? Karena ada contoh kalimat sih. Ada contoh kalimat untuk memperjelas ini. Adik. Diantar ayah untuk menginap di rumah. Oke. Ada dua penggunaan kata di, ada dua di dalam kalimat ini. Dua penggunaan di dalam kalimat ini. Yang pertama diantar. Yang kedua di rumah nenek. Coba diperhatikan baik-baik. Yang perlu diubah sebelum kita memperbaiki kalimat yang di atas tadi. Ada dua di dalam kalimat ini. Coba diperhatikan. Di yang pertama pada kata diantar ini, ini sebenarnya kalau saya tanya atau saya mungkin boleh nanti teman-teman bisa jawab sendiri lah, atau mungkin dibahas di sesi tanya jawab. Diantar ini kan termasuk model perbuatan atau pekerjaan, benar ya? Nah, berarti karena dia perbuatan, maka penulisan di ini dalam kalimat ini, sebenarnya adalah penggunaan kata depan. Penggunaan awalan. Awalan di. Karena awalan, maka penulisan yang tepat itu dirangkai. Karena awalan, maka penulisan yang tepat dirangkai dengan kata. Kemudian di rumah nenek, kata rumah nenek, frasa rumah nenek, ini menunjukkan tempat. Nah, karena menunjukkan tempat, maka awalan di yang di sini, kata di sini, ini bukan merupakan awalan, melainkan kata depan. Kata depan. Jadi berbeda antara awalan dan kata depan. Karena dia kata depan, maka penulisannya itu dipisah. Namanya juga kata, tadi ditulis terpisah sendiri. Nah, dari keterangan singkat ini, mungkin teman-teman sudah bisa menebak kira-kira jawaban yang tepat. Mohon maaf, kira-kira jawaban yang tepat di antara pilihan A, B, C, D, E.
dalam soal nomor 2 ini yang mana? Silakan, barangkali sudah punya. Ada yang bisa jawab? C. Yang C. Yang C. Benar. Kata di zona ini harusnya ditulis terpisah karena memang dia merupakan keterangan tempat. Jadi di situ itu bukan awalan, melainkan kata depan. Dan karena kata depan harus ditulis terpisah. Oke ya. Nah, satu permasalahan akan timbul ketika kita melihat kembali ke kalimat yang bercetak tebal tersebut dan kita terfokus pada kata setelah di zona. Ada kata walasea di situ. Walasea ini apa? Walasea ini apa? Nah itu. Kenapa nggak cetak miring? Kalau itu bukan kenapa nggak ditulis miring dengan huruf miring? Karena itu bukan wilayah, bukan istilah dari Indonesia, gitu. Kenapa kok bukan apa namanya di garis bawah? Pertama, karena Wallacea ini adalah nama sebuah tempat, dan bukan istilah geografi, Ingat, sebelum kata Wallacea ini ada kata zona. Sebelum kata Wallacea ini ada kata zona. Ada kata zona. Artinya, Wallacea ini bukan istilah geografi seperti Teluk Tomini, tapi dia hanya zona tertentu yang ada mungkin di permukaan bumi. Dibagi, ada pembagiannya berdasarkan hal-hal yang bersifat ilmiah, seperti itu. Nah, Wallacea ini nama, walaupun dia bukan nama sebuah istilah geografi, tapi mungkin dia nama sebuah tempat. Ingat, nama apapun sifatnya, apapun modelnya, nama itu selalu diawali huruf kapital. Dan kalau bisa bahkan jangan disingkat. Jadi misal teman-teman mungkin pernah mendengar Institut Teknologi 10 November. Institut Teknologi 10 November. Ini kalau ditulis atau teman-teman baca mungkin agak terkejut. Yang coret-coret dong. Tolong. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penulisan kata November ini sebenarnya tidak baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada itu November. Nah, yang ada seperti ini. Tetapi karena November di sini ini merupakan nama lembaga pula, jadi tidak perlu harus mengikuti aturan baku, aturan kebakuan bahasa. Sebagai contoh, mungkin teman-teman pasti punya saudara, paman, atau mungkin tetangga yang, mohon maaf, penulisan namanya masih menggunakan ejaan sebelum ejaan bahasa Indonesia atau masih ejaan yang lama. Contoh, Sujiman. Nah, seperti ini. Ini nama. Karena ini nama, jadi jangan diganti. Jangan diapa-apakan. Diawali huruf kapital. Karena ini merupakan penghormatan untuk manggil orang tersebut. Seperti itu. Ya. Sujiman. Atau mungkin, mohon maaf, nama presiden pertama kita adalah ada nama jabatan di sini. Nah, mungkin masih menggunakan ejaan lama juga. Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, itu menggunakan ejaan lama. Tapi karena ini nama, jadi tidak perlu kita mengubah.
karena sudah ada aktanya, kecuali kita mau mengubah aktanya juga. Nah ini ya, ini sedikit keterangan tambahan tentang penulisan nama atau penulisan kata atau penulisan mana yang merupakan kata depan, mana yang merupakan awalan di. Jadi teman-teman bisa langsung membedakan, bisa langsung membedakan. Intinya kalau nama tidak perlu diubah itu keterangannya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Sudah setengah jam, tidak terasa. Baik, nomor 3, fungsi tanda petik pada kata magnet dalam kurung paragraf 4. Nah, tanda petik pada kata magnet. Kemudian ada juga pada paragraf yang keempat. Ada beberapa sih fungsi tanda petik itu sebenarnya, tapi kita bisa membuat atau mengerjakan soal ini lebih tepat kalau kita fokus kepada kata magnet di paragraf yang keempat. Coba kita cek kata magnet. Nah, ini ada tadi paragraf 1, 2, 3, harusnya di sini. Harusnya di sekitar sini. Kata magnet. Nah, oh, kebetulan ada yang diberi tanda petik di sini ya. Nah, kata magnet ini kenapa kok diberi tanda petik? Nah, coba kita perhatikan kalimatnya. Tadi paragrafnya udah ketemu, katanya udah ketemu. Terus dia juga diberi tanda petik atau tanda elipsis. Kalau diapit petik ganda gitu namanya elipsis dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita perhatikan kalimatnya. Kita perhatikan kalimatnya. Teluk Tom ini juga memiliki magnet yang membuat wisatawan rela terbang jauh. Nah, hingga ke Gorontalo. Hingga ke Gorontalo. Hingga ke Gorontalo. Oke. Nah, Teluk Tom ini ya, juga memiliki magnet yang membuat wisatawan rela terbang jauh hingga Gorontalo. Kata-kata magnet dalam kalimat ini kira-kira berarti apa? Teman-teman yang bisa jawab silakan nimbrung. Kata-kata magnet. Daya tarik. Kata magnet dalam kalimat tersebut berarti daya tarik. Mantap. Mas siapa tadi namanya? Berarti daya tarik. Oke. Daya tarik. Nah, kira-kira arti daya tarik ini kan cukup berbeda. Bukan berbeda sepenuhnya dan nggak bertolak belakang, tapi merupakan arti kontekstual dari kata magnet. Benar ya? Kata magnet sebenarnya itu kan mengacu pada benda, merujuk kepada sebuah benda. Benda yang memiliki daya tarik memang. Tapi dalam konteks kalimat yang ada di atas tadi, kata magnet ini tidak atau tidak harus kita maknai sebagaimana kata magnet yang sebenarnya. Jadi kita nggak harus kebayang sama kata magnet aslinya, bahkan mungkin kita nggak kebayang sama sekali. Bahkan mungkin kita nggak terbayang sama sekali oleh benda yang disebut magnet ini, melainkan ketertarikan atau mungkin kemenarikan objek wisata yang ada di Teluk Tom ini dalam
Gorontalo tadi itu. Jadi ini arti yang berbeda, arti yang khusus pada sebuah kata, memberikan arti khusus pada sebuah kata. Ini fungsi tanda petik atau tanda elipsis dalam atau yang mengapit kata magnet, yaitu menunjukkan arti khusus. Dengan demikian, kita bisa langsung tahu jawaban dari soal ini, yaitu yang D, yaitu menunjukkan arti khusus. Terima kasih tadi ada Mas atau kakak-kakak yang membantu menjawab. Mas siapa tadi namanya? Taufik, Kak. Oke, Mas Taufik. Terima kasih ya Mas ya. Jeli tadi lumayan. Saya beri keterangan dulu di sini tanda petik yang mengapit. Magnet tersebut memberikan atau menunjukkan khusus. Artinya yaitu berarti daya tarik. Arti magnet tadi. Ini nomor 3, cukup mudah. Cukup mudah. Nah, nomor 4 ini kita lanjut dulu ya, karena masih ada banyak soal, masih ada kurang lebih berapa ini? 7 soal lagi yang kita bahas. Ada 1 teks lagi. Nah, nomor 4 ini sebenarnya kita bisa cepat, bisa juga agak lama, tapi kita cari cara yang agak cepat dulu. Inti kalimat pada kalimat terakhir, paragraf pertama. Oke, kita kembali ke paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama. Kalimat terakhirnya, nah ketemu. Kalimat terakhirnya ketemu. Keindahan yang tiada tara bisa membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati biru laut dan hamparan terumbu karang di sana. Pertanyaan saya, tolong dijawab siapapun, entah Mas Taufik atau Mbak tadi, atau mungkin yang lain yang belum berkontribusi atau belum berpartisipasi, silakan. Yang dibicarakan dalam kalimat ini apa? Keindahan. Oke, Hope. Keindahan. Kita kembali ke soal dan jawaban. Di antara pilihan A, B, C, D, dan E, mana yang mengandung kata keindahan? C. C dan? A. C dan A ya? Oke, ada 2 pilihan jawaban. C dan A. Baik, sekarang kenapa keindahannya dibicarakan? Karena buat betah. Berarti yang dijadikan pembahasan di sini keindahannya adalah, keindahan itu dibicarakan dalam kalimat karena dia membuat siapa yang betah? Wisatawan. Berarti jawaban untuk kalimat ini, nah, ini yang lebih tepat. Kenapa? Kalau yang A bisa salah. 1, ada kata yang di sini. Lumayan sudah sebenarnya. Ada kata yang di sini. Kata yang ini bukan bermasalah ya, tapi dia menunjukkan kalau setelah kata keindahan ini justru tidak ada predikat. Setelah kata keindahan justru nggak ada predikat. Jadi kita langsung bahas inti kalimat saja. Inti kalimat itu yang diminta adalah sebuah, paling tidak kita bisa melihat atau menemukan subjek plus predikat dalam sebuah kalimat. Bisa juga munculnya subjek, predikat, objek. Contoh yang tadi ini, keindahan yang dibicarakan. Kenapa? Karena dia membuat betah siapa? Si wisatawannya. Nah, seperti itu. Ada objek sepertinya juga di sini. Oke. Tapi yang paling penting harus ada subjek dan predikatnya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita kembalikan ke kalimat ini tadi, keindahan atau mohon maaf, saya kopas aja yang ada di kalimat teks tadi, jadi biar lebih jelas mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, ini. Nah,
Ya, lebih jelas mana subjek, mana predikatnya. Keindahan yang tidak tara bisa membawa wisatawan tetap lama-lama menikmati di laut dan hamparan terumbu karang di sana. Turunkan dulu, ini turunkan dulu. Nah, biar gampang. Ini subjek, ini predikat, ini objek, jadi objeknya lumayan panjang dia. Sorry, keblok. Yang di garis bawah kebetulan apa namanya? Pertama itu keindahan. Ini dia dalam kalimat ini sebagai subjek. Kemudian ada juga membuat, ini predikat. Jadi pada dasarnya kita udah menemukan subjek dan predikatnya. Terus kemudian gimana dengan yang di sini? Kenapa kok ini salah? Keindahan yang tiada tara. Yang tiada tara di sini ini lebih kepada perluasan dari subjeknya. Jadi bukan merupakan unsur inti dalam kalimat. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Jadi kalau ada kata yang ketika soalnya itu kalimat inti atau inti kalimat, terus teman-teman dalam pilihan jawaban menemukan kata yang dan seperti ini jelas bukan opsi yang harus dipilih. Gitu. Kita bisa mempersempit jawaban tadi, oh keindahan, oke udah tahu, dari di antara A atau C. Terus mungkin cari kata kunci aja juga bisa. Ada yang, oh berarti yang punya kata yang atau punya konjungsi tadi itu harus salah. Kenapa? Karena konjungsi itu menandakan perluasan dalam satu kalimat. Atau mungkin penggabungan dalam satu kalimat. Gitu. Ini untuk nomor 4. Jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjut ke nomor 5 terlebih dahulu. Nah, penulisan kata yang tidak tepat terjawab pada kalimat langsung. Kalau soalnya seperti ini, kita harus milih paragraf. Kalimat tertentu dalam paragraf, kita bisa langsung menyesuaikan. Jadi kita lihat pilihan A dulu. Kalimat kelima dalam paragraf pertama. Tentunya yang tadi ya. Yang tadi. Nah ini. Apakah ada kesalahan penulisan di situ? Keindahan yang tidak tara bisa membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati view laut dan hamparan terumbu karang di sana. Oh, enggak ada. Baik, kita cek. Pilihan yang B. Kalimat ketiga, paragraf kedua. Nah, kalimat ketiga, paragraf kedua. Kalimat ketiga, berarti setelah kata yang di blok kuning itu ya. Teluk Tomini, bla 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 bla. Tergolong perairan semi tertutup atau semi enclosed yang bersinggungan langsung dengan 3 provinsi di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo dengan 14 kabupaten atau kota serta 23 muara daerah aliran sungai atau DAS, kalau disingkat daerah sungai itu DAS. Nah, tidak ada penulisan kata yang salah di sini. Tidak ketemu. Atau mungkin ada yang nemu. Atau kalau nggak ada, kita lanjut ke pilihan berikutnya dulu. Kalimat kedua, paragraf ketiga. Baik, kita lihat kalimat kedua, paragraf yang ketiga. Nah, kalimat kedua, paragraf ketiga. Mulai kata, mana ya? Mulai kata, oh ini. Selebihnya, nah, kalimat kedua kan ya? Oh ini kata 6, mohon maaf. 6 pulau diantaranya termasuk kategori besar, yaitu Pulau Una-Una, Batu Lada, Togean, Talakatoh, serta Pulau Walea Kodi dan Walea Bahi. Adakah yang bermasalah dari kalimat ini? Adakah yang bermasalah dari kalimat ini?
copy di sini biar lebih jelas, karena tadi kok nggak tercopy-copy. Adakah yang bermasalah dari kalimat ini? Enggak. Enggak atau ada? Ayo. Yang lain mungkin menemukan. Padahal materinya barusan aja dibahas tadi kok. Karena itu langsung saya pindah. Karena saya curiga sama kalimat ini. Pulau. Pulaunya, kenapa? Enggak huruf kapital. Nah, yang di awal memang enggak. Ya, yang ini memang enggak. Tapi yang di sini ada istilah geografi, ada namanya. Pulau Una-Una. Berarti kan enggak masalah harusnya ini. Antaranya mungkin. Nah, ketemu bukan akhirnya. Di antaranya. Di antaranya. Kata di antaranya, kenapa kok dia bermasalah? San di antaranya. Penulisan di antaranya. Kenapa kok kata ini salah? Seharusnya Dipisah. Di antaranya. Karena lagi-lagi di sini kita menemukan sebuah keterangan tempat. Keterangan tempat di situ. Antara. Kemudian mungkin teman-teman juga sempat bertanya-tanya, penulisan di mana? Dimanapun. Nah, kemanapun. Ini semuanya dipisah. Semuanya dipisah. Kenapa? Karena di mana. Mana ini menunjukkan tempat. Mana? Antara itu menunjukkan tempat. Di antara dua sungai, kan berarti kan tempat itu. Dia mau kemana? Kemana-mana. Lu kan tempat berarti itu. Seperti itu. Baik, berarti untuk jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Kalimat kedua, paragraf ke. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Mas siapa namanya? Abian. 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 Benar? Yang di Ya. antara itu bisa jadi awalan, Pak. Maksudnya di antaranya ini penulisan. Macam-macam penyakit ini yaitu di antaranya gitu kan, bukan nama tempat tuh, Pak. Oh, tetap tempat. Oh gitu. Tetap tempat. Jadi minimal dia menunjukkan benda, hal atau tempat. Jadi tetap di antaranya tetap dipisah. Gitu. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, tetap tempat Mas ya. Jadi walaupun tidak tempat tapi dia menunjukkan hal tertentu. Dan itu bukan perbuatan. Benar nggak? Yang penting rule-nya, haluannya tadi pertama kalau bingung dibikin sederhana aja. Ini perbuatan apa bukan? Beberapa penyakit baru-baru ini muncul, koma, ya kan? Di antaranya, ini perbuatan atau bukan? Kalau bukan perbuatan, berarti dia menunjukkan tempat dan nulisnya terpisah. Selama bukan perbuatan, maka dia menunjukkan tempat dan nulisnya terpisah. Gitu. Paham? Atau mungkin masih muncul pertanyaan yang lain, silakan. Kalau misalnya kata diambil itu kan membuat Pak, itu dipisah. Nah, diambil sampah itu diambil dari tempatnya. Silakan langsung saya tulis di sini. Kira-kira diambil ini perbuatan apa menunjukkan tempat? Perbuatan. Kalau perbuatan berarti kan dia harusnya dirangkai. Gitu, teman-teman. Selama perbuatan, maka di sini ini merupakan awalan. Tapi kalau bukan perbuatan, berarti di-nya itu patut dicurigai apakah dia menunjukkan tempat. Kayak gitu. Oke. Tadi sempat ada contoh. Ini, diantar. Diantar bukan diantara loh ya. Beda. Diantar bukan diantara. Diantar di sini ya benar-benar perbuatan kan ya, pekerjaan mengantar.
bisa juga dipakai cara seperti ini. Tadi penulisan ini ya, 60 diantaranya, coba misalkan ini, kalau ini perbuatan, kalau kata diantaranya di sini ini perbuatan, biasanya dia bisa diganti jadi awalan mengantaranya. Nggak bisa kan ternyata? Karena dia nggak bisa dipindah atau di switch jadi berawalan maka dia bukan perbuatan, berarti tempat. Kayak tadi contoh yang ditampilkan atau disebutkan Mas Abian, beberapa penyakit misalkan ya. Baru-baru ini semakin banyak ditemukan, misalnya. Oke, kata ini beberapa penyakit baru-baru ini di antara semakin banyak temukan. Sorry, maaf. Semakin banyak ditemukan. Walaupun saya gunakan di awal misalkan. Di antaranya ini ya. Nah, beberapa penyakit baru-baru ini semakin banyak ditemukan. Di antaranya, maaf, ini, nah, ini aja. Di antaranya, coba kata di antaranya ini bisa nggak diganti pakai mengantaranya? Tidak bisa. Aneh kan? Nggak bisa kan? Aneh kan? Kalau aneh dan nggak bisa diganti atau tidak bisa diubah menjadi awalan berarti dia tetap keterangan tempat dan harus terpisah. Kenapa kok nggak bisa dijadikan mengantaranya? Karena simpel, yaitu tadi, karena ini prinsipnya bukan awalan, tapi ini kata depan. Gitu. Ini dalam kaidah kebahasaan seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut ke teks berikutnya ya. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di forum terpisah kalau masih ada waktu untuk bahas. Oke, ini soal khas UTBK. Ini soal khas UTBK. Dari tahun 2018 pertama kali muncul sampai sekarang ini pasti ada aja soal ini nih. Nah, oke. Kali ini tidak ada soalnya malah. Tapi kita cukup langsung cukup memilih atau melihat, mohon maaf, ini nomornya ada yang keliru ini. Ini harusnya nomor 11. Ini tak terus di sini aja ya. 11 ini karena saya memindah soal tadi, pindah ke file baru, jadi perlu penyesuaian sedikit. Atau mungkin biar lebih jelas digunakan tanda kurung. Oke. Bentuknya sebenarnya seperti ini. Nanti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, yang saya beri dalam kurung itu yang nomor aslinya. Jadi nomor soalnya ya itu tadi. Dan seolah-olah benar-benar nggak ada soal. Nggak ada soal. Jadi nomor 12, atau titik. Gitu. Titik. Sorry. Nomor 12, titik apa gitu. Dimanapun itu. Banyak kok tryout online yang sudah memfasilitasi dan menggunakan soal ini. Atau mungkin di kumpulan-kumpulan soalnya Magenta juga pasti ada yang seperti ini. Ini juga saya ambil diantaranya dari referensinya Magenta juga. Oke, jadi kita langsung memperhatikan nomor-nomor yang ada di bacaan ini. Yang perlu diperhatikan satu, itu penulisan. Terus penggunaannya dia dalam kalimat tersebut sesuai atau tidak. Jadi misal nomor 11, kita bahas ya. Nomor 11, membicarakan atau mungkin kita perhatikan instruksinya dulu. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki, itu pilihan A, atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia dalam opsi B, C, D, maupun E. Jadi kita harus perhatikan
kata atau kalimatnya, gitu loh. Kata atau kalimatnya. Konteksnya sesuai, penulisannya atau maknanya dia dalam kalimat itu pas atau enggak, perlu diperbaiki atau tidak. Kalau diganti yang mana di antara pilihan selain A tadi itu. Contoh nomor 11. Ada kata metafisik di situ. Kalau kita perhatikan kalimatnya, membicarakan Minangkabau masa lalu seperti mengulas metahistori, sejarah yang ada di dalamnya, metahistori, sejarah yang ada di dalamnya, syarat dengan nuansa mitologi dan cerita-cerita metafisik. Cerita-cerita metafisik. Nah, apakah penulisan kata metafisik seperti ini tuh dalam kalimat ini sudah masih perlu diperbaiki atau perlu diganti yang lain? Kalau nggak perlu, kita bisa milih yang A. Kalau nggak perlu, kita bisa milih yang A. Sekilas ya, satu contoh trik. Saya lihat penulisan dulu, karena ini bacaan dan menulis. Kita lihat penulisannya dulu. Metafisik, ini ada spasi di situ. Padahal itu harusnya satu bidang. Ada fisika, teman-teman belajar fisika. Fisika berarti mempelajari hal yang kelihatan secara fisik. Ada juga hal-hal yang tidak tampak secara kasat mata atau tidak tampak secara fisik. Itulah namanya yang disebut dengan metafisika. Dan ini karena satu bidang keilmuan, maka penulisannya harusnya dirangkai. Harusnya dirangkai. Jadi ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat tidak kasat mata, itu namanya metafisika. Atau kalau sekarang istilah kerennya klinik atau paranormal. Nah, dari segi penulisan sudah ada jawaban yang tepat. D misalnya. Sekarang kita lihat, kalau dia diganti dengan kata yang lain, cocok atau tidak. Yang C itu hanya versi yang sama. Jadi penulisan bakunya memang metafisika di KBBI, di kamus. Kemudian, kalau diganti sejarah dengan cerita-cerita sejarah misalnya. Membicarakan Minangkabau masa lalu, nah, di-copy aja di sini. Membicarakan Minangkabau masa lalu seperti halnya mengulas metahistori sejarah yang di dalamnya syarat dengan nuansa mitologi dan cerita-cerita. Misalkan ini saya ganti sejarah. Apakah tepat atau apakah cocok atau lebih enak dibacanya? Tidak cocok, Pak. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Jawabannya benar, Mas, nggak cocok. Saya sepakat. Tapi ada penyebab ilmiahnya. Kenapa nggak cocok? Karena ini. Arti mitologi itu apa? Mitos kan ya? Iya, Pak. Kalau mitos berarti yang berbau dengan kepercayaan kan ya? Betul. Nah, kalau kepercayaan berarti yang mungkin paling nyambung, karena ini ada kata dan, maka kita juga perlu memperhatikan apa yang paling bisa digabungkan dengan mitologi atau sejarah. Mitologi atau hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan. Ya, pastinya hal-hal yang berbau tidak kelihatan, hal-hal yang mungkin masih menjadi khasnya atau masih menjadi hal yang akrab bagi orang-orang yang ada di mana ini tadi, di daerah mana ini, di teksnya tadi itu daerah Minangkabau seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 6. Jadi memang pemilihan jawaban metafisika di sini adalah yang paling tepat. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Barusan saya dikasih peringatan, bukan peringatan ya, tapi diberitahu, ada beritahuan kalau waktu kita ternyata tinggal 5 menit saja. Jadi tidak banyak waktu yang tersisa. Teman-teman punya pertanyaan, mau disampaikan? Kenapa bukan turun-temurun, Pak? Sebenarnya tadi dari awal juga sempat terpikir waktu dulu saya lihat soal ini beberapa kali juga kenapa nggak turun-temurun ya. Nah, membicarakan tentang Minangkabau di masa lalu seperti mengulas metahistori sejarah yang di dalamnya syarat dengan nuansa mitologi dan cerita-cerita turun-temurun. Kalau kita pasangkan turun-temurun sama saja sih. Jadi nggak terlalu sesuai dengan topiknya. Tidak terlalu sesuai dengan topiknya karena di sini sudah ada kata kunci, sudah ada keyword metahistori.
ada mitologi tadi itu. Nah, kemudian contoh-contoh yang dibahas juga kan ya. Nih. Jadi memilih kata turun-temurun juga artinya sama dengan kata kita milih kata sejarah tadi, nggak sesuai dengan topik atau mungkin gagasan utama atau tema yang dibahas dalam teks itu. Lagi pula sudah diberikan kata kunci bahwa yang dibahas yang di dalam kalimat ini yang di dalam teks ini atau paragraf 1 ini ada kata kunci jelas metahistori. Metahistori ini kan sejarah yang mungkin berhubungan dengan kepercayaan masa lalu yang erat di daerah tersebut seperti itu. Oke. Batu batikam di limo kasum dan sebagainya. Nah, ini. Jadi masih kepercayaan. Masih bersifat kepercayaan. Kalau turun-temurun dalam satu sisi bisa turun-temurun. Tapi harus ada yang mendukung ini. Jadi mungkin kita bahas bagaimana proses penurunan ceritanya, proses pewarisan ceritanya. Oh, dari siapa? Kayak gitu. Oh, dari generasi ini ke generasi ini. Oh, ternyata ini masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi masih ada yang memegang cerita ini. Nah, ternyata kan dalam kalimat dalam teks ini kalau kita lihat nggak ada yang menunjukkan hal seperti itu atau membicarakan bagaimana cerita ini diturunkan atau diwariskan ke generasi berikutnya atau mungkin diwarisi dari generasi sebelumnya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Gitu ya, Mas. Gimana? Apa bisa diterima? Atau mungkin masih perlu forum lanjutan besok minggu depan mungkin masih saya tapi bahas teks, bahas pengetahuan umum kayaknya. Paham. Halo? Kok mendengung? Paham, Pak, paham. Oke. Baik. Gimana Mbak Vina? Masih bisa dilanjutkan? Atau dijadikan PR saya? Waktunya sudah habis, Pak. Iya. Gak kerasa ya. Jadi Iya. saya pikir kok 10 soalnya nutut dibahas ternyata kok nggak nutut. Oke, baik kalau gitu karena waktunya udah habis, mungkin kita sampai di sini dalam forum kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada mungkin kesalahan atau mungkin kekurangan lancaran teknis karena beberapa kondisi minggu ini membuat saya tidak punya kesempatan mempersiapkan slide untuk pembahasan kali ini. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa saya komunikasikan dengan teman-teman Magenta lagi gimana enaknya. Mungkin kalau memang tetap perlu slide, oke kita akan tetap pakai slide. Karena kan kalau gini kan jadi ada beberapa hal yang nggak bisa ditampilkan sebenarnya. Tapi memang pembahasan bisa lebih mengalir. Jadi bisa langsung spontan dan sebagainya, bisa langsung kita mengecek kebacaannya, bisa langsung kita mencoret-coret di situ juga. Tadi ada yang coret-coret bahkan. Oke. Seperti ini, jadi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Baik, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatian. Komunikatif sekali hari ini, interaktif juga. Saya senang ada beberapa teman yang sangat aktif tanya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin muncul atau belum sempat tertanyakan. Saya janji kalau ada pertemuan berikutnya, ada kesempatan, kita bisa bahas ini agak lebih enak lagi, lebih luasa lagi. Itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum.